Jelang pendaftaran bakal Capres-Cawapres pada Oktober tahun 2023, kini muncul isu Pilpres hanya akan diikuti dua poros koalisi saja. Hal ini menyusul belum adanya keputusan siapa bacawa pres yang akan dipilih oleh Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Hingga kini baru Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang telah dideklarasikan sebagai pasangan bakal Capres-Cawapres 2024. Lalu apa untung ruginya bila Pilpres hanya menyajikan dua poros? Dan apakah isu ini hanya untuk gimik semata? Kita lihat apa kata mereka terkait penetapan dari dua capres berikutnya yang masih dalam persimpangan jalan. Ya, saya sampaikan ini pertimbangan pribadi saya, pandangan pribadi saya. Kalau posisi partai sejak awal lebih suka kalau ada tiga poros, supaya publik atau masyarakat lebih banyak memiliki alternatif. Namun sampai pada titik ini yang kurang 1 bulan sekarang ya, kemarin kurang 20 hari, tidak menunjukkan tanda-tanda akan terjadi tiga poros koalisi, meskipun ada tiga bakal calon capres. Ya Pak Prabowo sama Mas Ganjar nanti di Pilpres seperti apa Pak? Ya Pak. Yang kita dambakan adalah selalu persatuan, kerukunan, apapun terjadi kita harus rukun, kita harus sejuk. Siapapun yang diberi mandat oleh rakyat kita hormati, ya kan? Yang terbaik untuk rakyat. Rakyat Indonesia ingin pemimpinnya rukun dan damai. Kemarin potensi untuk duet sama Pak Prabowo itu mungkin nggak sih Mas? Semua calon yang punya potensi untuk berpasangan dengan saya sama jaraknya. Konsentrasi kepada koalisi perubahan. Kita sudah solid, kita siap menyongsong pemilu dan pilpres. Jadi nanti apakah akan ada berapa pasang dan lain-lain, bagi kami itu non-isu. Isunya bagi kita adalah bagaimana kita siap mengantisipasi. Ada isu Pak Prabowo sama Mas Ganjar nih. Dari awal sudah muncul dua poros, tapi yang hari ini kita lihat konsolidasi partai-partai mengarah kepada tiga poros. Ya, kita lihat lagi nanti gimana dinamikanya selama 1 bulan ini, apakah kemudian bisa terjadi atau tidak terjadi, kan semua partai punya kalkulasi. Tapi apakah PDI Perjuangan rela bisa kan saya belum jawab Pak. Sulawesi Selatan, terima kasih yang tidak akan pernah menyerahkan pusakanya kecuali diyakini bahwa yang akan menerima pusaka tersebut adalah orang yang dipastikan dapat mengayomi kita bersama. Hari ini dengan segala ketulusan hati dan jiwa kami serahkan pusaka ini bertatakan Al-Quran sebagai simbol geteng dan lembut, sebagai simbol tegas dan jujur. Maka tolong ayomi kami semua kelak Allah Subhanahu wa taala membersamai kita bersama di dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tahan Pak. Tahan Pak. Lihat merah atau basah kamera. Akhir dari tepuk tangan buat kita semua yang berada di atas. Saudara Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia DPP PSI periode 2023-2028. Selain diterima sebagai anggota, saya pun didaulat menjadi nakoda bagi bahtera bernama PSI. Kalau disebut kapal besar, ya, tapi kita akan menuju ke sana. Terima kasih buat semua karena sudah mengantarkan Pak Jokowi sebagai Presiden 2 periode. Dan masih setia bersama beliau sampai sekarang dan semoga selamanya. Bahwa saya sebagai Presiden Republik Indonesia, Presiden Jokowi, saya mengirim anak saya, merestui anak saya, menggiring anak saya masuk ke PSI sebagai bentuk pesan tegas kepada rakyat, saya tidak percaya.
PDIP. Ini pesan mengancam kepada Megawati, kepada seluruh PDIP, tidak berdaya menghadapi bocah karbitan istana yang diproduk oleh Jokowi. Seolah-olah Jokowi mengatakan kepada seluruh pendukungnya, besarkan PSI, hancurkan PDIP. Karena orang udah nggak percaya sama Jokowi ini. Dia sudah mengatakan ikut campur, dia sudah libatkan intelijen, dia sudah bermain kasakusuk. Dia lebih sibuk mempersiapkan anak-anaknya untuk memperkuat dinasti. Referendum, untuk apa? Bukan untuk merdeka. Meminta Presiden Jokowi harus turun dari kekuasaan. Serahkan kekuasaan kepada Ma'ruf Amin yang tidak punya kepentingan untuk mengintervensi pemilu. Para elit-elit ini mau mengambil pendekatan politik yang negarawan, saya kira itu langkah yang paling bagus. Daripada hari demi hari kita disandra oleh satu permainan politik akrobat kekuasaan Jokowi ini yang semakin amburadul, semakin ugal-ugalan. Ini kan dari tahapan KPK, kejaksaan, sekarang intelijen, besok apa lagi kan? Saya khawatir tiba-tiba Pak Jokowi juga akan mengambil langkah yang berani mengumpulkan oligarki di istana dan mengumumkan kita akan ikut di dalam pemilu. Ini tambah kacau lagi. Kemungkinan itu. Oke. Karena Jokowi tahu intelijen di masa Orde Baru itu kan rangkaian kekerasan yang memberikan trauma panjang kepada kehidupan masyarakat. Penculikan, pembunuhan, intimidasi yang dipakai oleh pendekatan sistem militerisme gaya Soeharto. Ini kan membekas traumatik. Nah kalau dibangkitkan lagi ini berarti orang sudah bisa kesimpulan ini satu upaya jalan teror yang secara efektif. Dan ini berbahaya bagi masa depan demokrasi, kebebasan dan lain-lain. Apalagi kan kebiasaan Jokowi itu kan melalui instrumen undang-undang ITE itu kan sudah banyak menghasilkan ratusan korban. Dia tidak bisa lagi dilihat normal. Hanya saja ada satu masalah begini. Karena yang dimaksud data itu adalah menjadi informasi yang seolah-olah hanya milik Jokowi. Mungkin mengatakan jangan-jangan data yang dimaksud itu menyangkut dengan kepentingan anak-anak presiden dalam permainan politik. Karena waktu jeda Jokowi mengumumkan bahwa dia menguasai laporan intelijen, setelah beberapa hari kemudian Kaisang landing dalam orbit PSI ya, partai PSI. Di mana partai yang dibesarkan di lingkaran istana ini rame-rame datang ke Solo, kemudian memberikan kartu anggota untuk mengesahkan Kaisang masuk ke PSI, umum PSI. Ini kan satu partai gurem yang menjadi benalu di lingkaran kekuasaan, mengusung bocah karbitan hasil istana yang kesannya untuk meneror atau mempermalukan Ibu Megawati. Kita runut dulu laporan intelijen yang diklaim oleh Jokowi, kemudian yang muncul di ruang publik Kaisang mulus berganti kulit kan, pergi meninggalkan ideologi bapaknya sebagai PDIP menjadi PSI. Dan atas restu Jokowi, dan Jokowi mengatakan itu terbuka di ruang publik. Nah, masuk Kaisang ini harus kita bahas pada sesi yang paling lebih spesifik. Berarti jangan-jangan operasi intelijen itu untuk mempermulus anak atau kepentingan anak presiden ini kan. Karena jeda waktunya kan tidak terlalu dengan peristiwa itu. Itu satu. Yang kedua, laporan intelijen ini juga kemudian muncul ledakan people power di Makassar yang hampir 1 juta orang lebih bertemu dalam arus konsolidasi Anies Caimin di Makassar. Jangan-jangan yang dimaksud teror juga Jokowi gagal mengantisipasi ini. Mungkin banyak laporan-laporan bahwa akan ada ledakan-ledakan di kota besar untuk gerakan perubahan, kemudian intelijen gagal untuk mengantisipasi ini. Jadi ini semua spekulasi-spekulasi karena masuk ke wilayah yang sangat tegang jelang pemilu presiden, penetapan calon presiden dan wakil presiden. Di tempat Abang ini saya sudah menyampaikan itu, bahwa ketiga satu masyarakat yang mengalami depresi, mengalami tekanan dalam kurun waktu hampir 1 dekade ini, kemudian kan muncul kerinduan untuk mendapatkan pemimpin baru, dan mereka disatukan oleh satu kata namanya perubahan. Sulawesi Selatan, Hello. Terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. 1922 Pejuang Siliwangi, satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi, pejuang Siliwangi.